Apa kata dia? Kanan nasu ahla riddah, semua manusia murtad setelah Nabi Muhammad meninggal. Kalau begitu saya pun murtad. Na'udzubillah. Illa salasatun, kecuali tiga. Yang tak murtad itu tiga. Wa manis salasa, siapakah yang tiga itu? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Lain daripada itu murtad. Riwayat yang telah dibawakan oleh Ustadz tersebut dari kitab Al-Kafi merujuk ke kitab Rijal Al-Kishi adalah riwayat yang terputus sanadnya atau munqati, karena Al-Kishi tidak bertemu dengan Ali bin Hakam, sehingga cukup untuk melemahkan riwayat tersebut bahwa Al-Kishi termasuk ulama abad keempat Hijriyah. Maka tidak sahih ia meriwayatkan dari Ali bin Al-Hakam. Jika yang dimaksud adalah Al-Anbari yang meriwayatkan dari Ibnu Umairah, maka ia wafat tahun 217 Hijriah. Atau jika yang dimaksud adalah Az-Zubairi, maka ia termasuk sahabat Imam Ar-Ridha, ia wafat tahun 203 Hijriah. Sehingga riwayat yang dibawakan oleh ustadz tersebut tidak dapat dijadikan dalil. Namun yang seharusnya dilanjutkan adalah pernyataan dari muhakkik kitab Al-Kafi tentang pengertian murtad, sebagaimana pernyataan di bawah ini. Dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 2 halaman 347, Maktabah Syamilah, ketika menerangkan riwayat tersebut, muhakkik kitab Al-Kafi berkata bahwa maksud dari kata murtad di sini adalah murtad dari keimanan, bukan murtad dari agama Islam seperti yang dipahami dari riwayat-riwayat serupa lainnya. Inilah yang sangat kita sayangkan terhadap seorang ustadz besar tidak mau meluangkan waktu untuk menoleh kepada kitab Imamiyah yang lain yang menjelaskan makna murtad, sehingga nanti tidak mudah menuduh sesuatu yang tidak ada faktanya. Padahal beliau tahu ini akan menjadi tuntutan di hari kiamat nanti. Apakah benar kelompok Syiah mengatakan bahwa para sahabat seluruhnya kafir? Dalam kitab Usul Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 2 terbitan Dar Al-Murtada, cetakan pertama tahun 2005 Masehi atau 1426 Hijriah, halaman 584. Diriwayatkan dari Abu Ja'far alaihi salam berkata, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sholat subuh berjamaah di Irak. Ketika beliau selesai sholat, beliau memberikan nasihat kepada mereka. Lalu beliau menangis dan membuat mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, demi Allah, aku telah berjanji kepada kaum pada zaman kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sesungguhnya kondisi mereka, yakni para sahabat, pada pagi dan sore hari dalam kondisi kusut, berdebu dan kelaparan. Di antara mata mereka seperti ada gangguan. Mereka menghabiskan malam hari dengan bersujud pada Tuhan. Mereka saling melakukan ruku dan sujud. Mereka bermunajat kepada Tuhan dan meminta kepada Allah untuk melepaskan leher-leher mereka dari api neraka. Demi Allah, aku telah melihat mereka dalam kondisi seperti ini, yaitu mereka para sahabat, termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allama Majlisi, salah seorang ulama Imamiyah, mentaklik dalam kitabnya Mir'atul Uqul karya Al-Majlisi, jilid 9 terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan ketiga tahun 1375 Hijriah, halaman 248, menilai hadis ini sahih. Semoga Ustadz yang mulia dapat menyimpulkan bagaimana posisi sahabat di hadapan kelompok Imamiyah dengan ucapan dari Imam Ali bin Abi Thalib di atas tadi. Kitab Mustadrak Safina Al-Bihar karya Syekh Syahrudi, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 6 terbitan Muassasah An-Nasr Al-Islamiyah, halaman 173. Allama Syahrudi berkata, pada hadis yang sahih dari Hisam bin Salim dari Abi Abdillah atau Imam Shadiq alaihi salam berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berjumlah 12.000 sahabat, 8.000 dari kota Madinah, 2.000 dari kota Mekah, dan 2.000 sahabat yang termasuk orang-orang yang dibebaskan atau tulaqo. Tidak perlu dinilai apakah mereka kelompok Qadariyah, Murji'ah, Haruriyah, Mu'tazilah, serta bukan juga orang-orang yang memiliki berbagai macam pendapat dalam masalah agama. Mereka menangis siang dan malam hari seraya mengatakan, cabutlah ruh-ruh kami sebelum kami memakan roti adonan atau dalam keadaan lapar.
Dengan demikian, orang yang masih mengatakan bahwa mazhab Imamiyah mengkafirkan seluruh para sahabat, demi Allah, orang ini tidak berlaku adil. Pendapat salah satu marja besar Ayatullah Al-Uzma As-Sayyid Muhammad Hussein As-Shirazi tentang hal pengkafiran sahabat dalam kitab Syiah wa Tasayyu karya Ayatullah Al-Uzma As-Sayyid Muhammad Hussein As-Shirazi, salah seorang ulama Imamiyah, cetakan kedua tahun 2003 Masehi atau 1423 Hijriah, terbitan Ha'iyah Muhammad Al-Amin halaman 185. Sayyid ditanya, apakah benar mereka, yaitu kelompok Imamiyah, mengkafirkan dan melaknat sahabat? Sayyid menjawab, ini adalah dusta, fitnah, dan tipu muslihat. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang yang menginginkan perpecahan umat. Yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz yang mulia ini, apa pengertian murtad yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari berikut ini? Kitab Sahih Al-Bukhari, terbitan Dar Ibn Katsir Beirut, cetakan pertama tahun 2002 Masehi atau 1423 Hijriah, halaman 1633, hadis nomor 6585. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekelompok sahabatku akan datang kepadaku pada hari kiamat, lalu mereka diusir dari telaga. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak mengetahui perbuatan apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Sesungguhnya mereka itu kembali murtad. Apakah menurut Ustadz pengertian murtad dalam Sahih Bukhari adalah keluar dari agama Islam? Sebab jika memang demikian, maka secara tidak langsung Ustadz tersebut telah meyakini bahwa banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah keluar dari Islam. Karena itu, semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada pemirsa di dalam menilainya.